Mengupas bentuk dan fungsi rumah adat Sunda peninggalan Karuhun. Apa yang dimaksud dengan rumah adat dan fungsinya sering dijadikan sebagai bentuk identitas dari sebuah suku atau daerah. Ciri khas tersebut mengandung nilai-nilai filosofi serta budayanya masing-masing. Di Indonesia terdiri dari sekitar 300 suku bangsa dengan keberagaman budaya dan adat istiadatnya. Salah satu bukti dari identitas yang masih dipertahankan sampai saat ini dari masing-masing suku adat adalah rumah tradisional. Salah satu dari sekian banyak bentuk dari rumah adat tradisional yaitu rumah panggung. Rumah panggung dimiliki hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia, khususnya untuk wilayah pegunungan seperti daerah Jawa Barat dan Banten atau wilayah suku Sunda. Menurut pandangan para leluhur orang Sunda, bangunan rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal saja, namun dalam pembangunannya harus melalui proses perhitungan dan pertimbangan dari berbagai aspek, yang salah satunya dari sisi spiritual, kenyamanan, dan keselamatan bagi penghuni rumah. Terdapat beragam bentuk rumah panggung suku Sunda yang dipengaruhi oleh perbedaan adat istiadat pada masing-masing daerah. Namun secara umum bentuk dasar dari rumah tersebut sama saja. Menurut leluhur atau Karuhun orang Sunda, penggunaan arsitektur rumah panggung adalah salah satu bentuk penghormatan bagi orang yang telah meninggal dunia, agar tidak berada di jajaran yang sama dengan pemakaman. Begitupun pemahaman lainnya menyebutkan penggunaan rumah panggung dengan berlantaikan bambu atau kayu dan beratapkan injuk atau jerami menandakan bahwa orang yang masih hidup tidak boleh tinggal di antara tanah yang berlantai dan beratapkan bahan yang terbuat dari tanah seperti orang yang sudah meninggal dunia. Penggunaan material dalam pembuatan rumah panggung hampir keseluruhan komponennya berasal dari alam khas pegunungan, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di alam sekitar seperti bambu, kayu, akar, injuk, dan pelepah daun kelapa. Secara umum, rancangan arsitektur rumah tradisional suku Sunda sangat menyatu dengan alam, sebagaimana ajaran hidupnya orang Sunda yang menjadikan alam sebagai representasi Tuhan. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti kapan terciptanya rumah panggung tradisional khas orang Sunda pertama kali muncul. Namun jika melihat sisa-sisa peradaban Sunda yang masih lestari hingga saat ini seperti di kawasan adat Kanekes atau Baduy dan kawasan adat Ciptagelar, kemungkinan besar keberadaan rumah panggung khas orang Sunda sudah ada sejak dari zaman kerajaan Pajajaran atau mungkin juga jauh ke masa kerajaan Tarumanagara. Rumah panggung memiliki banyak istilah sesuai denah di dalamnya. Istilah-istilah tersebut ada yang masih digunakan dan ada pula yang sudah tidak digunakan lagi pada rumah panggung saat ini. Untuk bagian depan dinamakan tepas yang fungsinya mirip seperti teras dan kamar tamu yang dikhususkan untuk laki-laki saja. Hal tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada tamu, juga mencegah tamu masuk ke ruangan lain di mana terdapat wanita dan segala bentuk rahasia atau privasi si pemilik rumah. Yang berikutnya bagian tengah imah yang fungsinya sebagai ruang keluarga yang dibatasi oleh bilik di setiap sekatnya. Pada salah satu bagian tengah imah ada yang disebut jobog yang juga digunakan sebagai tempat penyimpanan seperti halnya gudang. Ada juga ruangan yang disebut pangkeng yang berfungsi sebagai tempat istirahat seperti kamar. Adapun pangkeng untuk orang tua biasanya berada di belakang, sedangkan untuk anak-anak berada di depan. Hal tersebut dimaksudkan agar orang tua dapat mengawasi dan menjaga anaknya ketika malam hari.
Yang selanjutnya bagian tukang ima yang fungsinya diperuntukkan khusus bagi perempuan. Di dalamnya terdapat pawon atau dapur dan juga goa yang posisinya berada di sebelah dapur. Goa sendiri merupakan ruangan khusus untuk penyimpanan bahan makanan pokok yang dalam aturannya tidak boleh dimasuki oleh laki-laki. Selain dari fungsi sebagai tempat tinggal, rumah adat panggung juga merupakan bagian dari rasa semangat dan konsepsi jiwa masyarakat Sunda yang memiliki kepercayaan pada konsep Tritangtu. Tritangtu merupakan falsafah hidup kepercayaan orang Sunda yang secara garis besar meyakini adanya kekuatan lain selain kekuatan diri, yakni kekuatan alam semesta yang kemudian diterapkan ke dalam bentuk arsitektur rumah panggung. Penggunaan arsitektur rumah dengan bentuk panggung dalam berbagai penelitian, ternyata orang-orang terdahulu dalam pembuatan bentuk tersebut telah disesuaikan dengan kondisi alam. Sebagaimana untuk daerah pegunungan yang memiliki kontur tanah naik turun dengan resiko bahaya yang sangat besar, seperti serangan binatang buas dan bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. Dengan adanya rumah dengan bentuk panggung yang menggunakan bahan-bahan dari alam seperti bambu dan kayu, kemungkinan berpeluang besar akan terhindar dari resiko bahaya yang disebabkan oleh serangan binatang buas serta bencana alam. Hal tersebut banyak mendapatkan respon positif dari para ahli arsitektur yang telah meneliti akan ketahanan bangunan rumah panggung terhadap goncangan gempa. Ketahanan dan kekuatan rumah panggung akan gempa bumi telah teruji dari masa ke masa dan bahkan telah terbukti pada bencana gempa bumi yang baru-baru ini terjadi di Cianjur. Ada beberapa rumah panggung milik warga yang masih tetap berdiri meski mengalami sedikit kerusakan. Namun jika dibandingkan dengan bangunan tembok lainnya dengan bentuk modern atau tidak panggung, mereka mengalami kerusakan jauh lebih besar dan sangat parah. Bahkan banyak yang hancur rata dengan tanah. Dengan demikian tentu saja para karuhun kita sudah jauh-jauh hari menciptakan dan mewariskan segala bentuk adat dan budaya untuk kita semua, yang ternyata di dalamnya terkandung makna lain yang bertujuan untuk keselamatan jiwa. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Demikian video kali ini yang membahas mengenai rumah adat khas suku Sunda yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga bisa bermanfaat dan sedikit menambah pengetahuan dan wawasan kita akan kekayaan budaya bangsa.